Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu dengan keluarga Pandu di dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Ayat 1 merupakan kelanjutan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 40 yang diakhiri dengan pernyataan berangkatlah kedua rasul itu yaitu Paulus dan Silas. Setelah meninggalkan Filipi, mereka melanjutkan perjalanan ke Tesalonika melalui Amfipolis dan Apolonia. Teks berbahasa Yunani memperlihatkan dengan jelas hubungan keberadaan sinagoge dengan kehadiran Paulus dan Silas di Tesalonika. Ini memperlihatkan relasi kekristenan perdana dengan agama Yahudi dan sinagoge menjadi salah satu tempat penting yang dipakai untuk menyebarkan ajaran tentang Yesus Kristus. Tesalonika bukan hanya sebuah kota pelabuhan yang besar, tetapi jumlah orang Yahudi yang bermukim di Tesalonika juga besar. Sinagoge tersebut melayani orang Yahudi yang ada di Tesalonika dan juga di kota-kota sekitarnya. Paulus memanfaatkan situasi ini untuk masuk ke sinagoge dan mengajarkan bagian-bagian kitab suci kepada orang-orang Yahudi. Ayat 2 menegaskan bahwa ini adalah kebiasaan atau dapat dikatakan juga metode atau cara Paulus memberitakan Injil. Kata Yunani dialeksato dari dialegomai yang diterjemahkan LAI dengan berbicara, umumnya berarti berbicara, tetapi juga bisa berarti berdiskusi atau berdebat, termasuk berarti menginstruksikan ketika dihubungkan dengan memberi kuliah. Untuk betul-betul menggunakan kebiasaan atau metodenya itu, Paulus bahkan berada di sana selama 3 hari Sabat atau 3 minggu, karena itu adalah masa di mana ada lebih banyak orang yang datang beribadah di sinagoge. Dampak dari strategi misi atau pendekatan Paulus ini bisa dilihat dalam ayat keempat. Ayat 2 memang tidak menyebut dengan tegas bagian mana dari kitab suci yang dibicarakan Paulus dengan orang-orang Yahudi di sinagoge. Namun ayat 3 menjelaskan bahwa Paulus menghubungkan penjelasannya itu dengan menekankan Yesus sebagai Mesias. Paulus menggunakan konsep yang ada dalam pikiran setiap orang Yahudi, tetapi menghubungkannya dengan Yesus. Penjelasan ini tentu tidak mudah diterima orang Yahudi karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang Mesias. Konsep Paulus jelas, Yesus adalah Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Mesias inilah yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 4 memperlihatkan dampak dari penginjilan yang dilakukan Paulus. Secara manusiawi, kita bisa mengatakan bahwa usaha dan metode yang dipakai Paulus selama 3 minggu untuk melakukan penginjilan di Tesalonika membuahkan hasil. Ada 3 kelompok orang yang yakin dengan pengajaran Paulus dan menjadi pengikut Kristus. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang mendengarkan pengajaran Paulus di sinagoge. LAI menerjemahkan epeistesan dari peito dengan menjadi yakin. Kata peito secara harafiah berarti membujuk, tetapi juga bisa berarti memiliki keyakinan atau menaruh percaya. Namun dalam konteks ini lebih tepat diterjemahkan Paulus berhasil meyakinkan mereka. Sementara itu, kata proseklerotesan dari proskleroo yang diterjemahkan LAI dengan menggabungkan diri bisa juga mengandung arti ikut menjadi murid. Namun kata ini lebih memperlihatkan bahwa yang dilakukan itu lahir dari kemauan sendiri. Yang kedua adalah orang-orang Yunani dalam jumlah yang besar. Kata Yunani sepomenon dari sepo yang diterjemahkan LAI dengan yang takut kepada Allah memang memiliki makna takut akan Tuhan, menyembah, beribadah, atau taat kepada Tuhan.
Beberapa penafsir mengatakan bahwa mereka sudah beribadah kepada Tuhan dan tidak lagi percaya kepada para dewa. Namun meskipun mereka sudah ikut beribadah di sinagoge, namun mereka belum diterima sepenuhnya. Sekarang, Paulus menerima mereka untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Yang ketiga adalah perempuan-perempuan yang juga banyak jumlahnya, atau oleh LAI diterjemahkan dengan tidak sedikit. Yang menarik adalah perempuan-perempuan ini memiliki posisi terhormat dalam masyarakat. Kata Yunani proton yang diterjemahkan LAI dengan terkemuka memang berarti terkemuka atau juga pemimpin dan terhormat. Selain terkemuka, beberapa versi Alkitab menerjemahkan proton dengan pemimpin, bangsawan, kepala, terhormat, yang berpangkat tinggi, dan utama. Tetapi ada juga yang menghubungkan kata terkemuka ini dengan pria atau suaminya yang terkemuka, seperti dalam versi God's Word Translation dan International Standard Version. Jadi menurut mereka, bukan perempuan yang terkemuka, tetapi pria atau suaminya yang terkemuka. Pengaruh patriarki terlihat kuat dalam terjemahan seperti ini. Jadi teks ini sebenarnya memperlihatkan bahwa perempuan juga sudah memiliki posisi penting dalam masyarakat dan mereka juga menjadi pemimpin. Perempuan sudah dihargai sebagai pemimpin dalam masyarakat. Dengan demikian, teks ini menunjukkan bahwa dalam komunitas Kristen perdana, setidaknya di Tesalonika, ada tokoh-tokoh penting dalam masyarakat dan mereka adalah perempuan. Kelompok kedua dan ketiga yang menerima pengajaran Paulus ini juga menunjukkan bahwa tidak sedikit dari orang-orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Yesus Kristus sebagai hasil penginjilan Paulus. Ayat 5, 6, dan 7 merupakan reaksi dari orang-orang yang tidak bisa menerima keberhasilan Paulus dan Silas dalam melakukan pekabaran Injil di Tesalonika. Kata Yunani selosantes dari seloo memang memiliki makna cemburu atau iri hati. Sering dipakai juga gambaran orang yang terbakar hatinya. Meskipun demikian, kata ini juga memiliki makna positif yang menunjuk kepada kemauan yang besar untuk memiliki sesuatu. Kata Yunani akor aion dari akor aios memang berhubungan dengan pasar, tetapi juga menggambarkan perilaku seseorang yang suka melakukan huru-hara. Sehingga kata akor aion andras bisa diterjemahkan orang-orang yang melakukan huru-hara di pasar. Sedangkan kata poneros dari poneros memang menunjuk kepada sifat buruk atau jahat. Jadi, orang-orang Yahudi yang iri hati itu dan yang tidak memiliki keberanian untuk berhadapan dengan Paulus dan Silas menghasut orang-orang di pasar yang suka melakukan huru-hara dan pada dasarnya memiliki sifat jahat. Tidak mengherankan dalam ayat 5 dikatakan bahwa mereka melakukan keributan atau menggemparkan kota. Bahkan mereka berani menyerbu rumah Yason. Ada penafsir yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ini melakukan hal ini karena mereka khawatir kehilangan dukungan politik dan finansial dari orang-orang yang mengikuti Paulus yang memiliki status sosial yang baik. Mereka tidak memiliki alasan mendasar untuk menangkap Paulus, karena itu caranya adalah dengan menggerakkan pihak massa dan melakukan huru-hara agar menarik perhatian pihak yang berwenang. Narasi ini juga memperlihatkan bahwa agama bisa dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk kepentingan politik kelompok. Kisah ini memperlihatkan apa yang juga terjadi di kehidupan dewasa ini, yaitu ketika sebuah kelompok agama merasa wibawa atau kedudukan agamanya terusik, para penganut agama ini akan berusaha menekan atau menyerang kelompok agama yang dianggapnya mengusik kedudukan agama mereka. Apalagi jika kelompok agama yang dianggap mengusik itu adalah kelompok minoritas. Ini bisa dilihat dari pernyataan mereka kepada para hakim kota itu, politarchas dalam bahasa Yunaninya, bahwa Paulus dan Silas mengatakan bahwa ada seorang raja lain, dan karena itu mereka melawan ketetapan-ketetapan kaisar. Mereka ingin membawa persoalan agama ke ruang politik atau negara, sehingga agama baru ini, agama Kristen, akan dibenci dan dilarang oleh pemerintah. Paulus dan Silas bahkan bukan hanya dicap mereka sebagai pengacau di Tesalonika, melainkan juga pengacau dunia.
Kata Yunani anastatos dari anastato memang berarti membuat resah, tetapi juga bisa menunjuk kepada perubahan atau situasi yang terbalik dari biasanya. Jadi mungkin bisa diartikan bahwa pemberitaan Injil Yesus Kristus oleh para rasul telah membuat dunia mengalami perubahan dan juga resah. Keresahan ini menunjuk kepada situasi kemapanan saat itu. Mungkin juga yang resah adalah agama-agama yang sudah mapan di wilayah Romawi saat itu. Kata dunia diterjemahkan dari bahasa Yunani oikomenon, jadi menunjuk kepada wilayah-wilayah kekuasaan yang mendapat pengaruh Helenis atau yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Ayat 7 memperjelas mengapa mereka menyerang atau dengan tiba-tiba mendatangi rumah Yason. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Yason mungkin adalah nama Yunani yang menjadi sebutan orang Helenis untuk Yosua atau Yesus. Yason dapat dikatakan menjadi tuan rumah bagi Paulus dan Silas, dan mungkin juga menerima pengajaran Paulus dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Mereka bahkan tidak hanya menyerang rumah Yason, melainkan juga menyeret Yason dan beberapa saudara kepada para hakim kota itu ketika mereka tidak menemukan Paulus dan Silas. Hakim kota ini biasanya berjumlah 4 atau 5 orang. Saudara yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang percaya karena pemberitaan Paulus. Kata esiron dari suro memang berarti diseret dengan paksa dan biasanya dengan tujuan dibawa ke pengadilan atau ke penjara. Ayat 8 memperlihatkan kegelisahan para hakim dan juga orang-orang yang ada bersama-sama dengan para hakim itu. Tampaknya mereka gelisah dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi itu, atau lebih tepat dikatakan provokasi mereka. Kata Yunani etar aksan dari taraso memang berarti menghasut, membuat orang merasa tidak tenang atau mendatangkan kebingungan kepada orang lain. Jadi maknanya lebih negatif. Ini berbeda dengan peito yang maknanya lebih netral atau cenderung positif. Jadi ayat 8 lebih baik diterjemahkan, mereka kemudian menghasut orang dan para hakim yang mendengarkan hal itu. Hal-hal itu maksudnya informasi-informasi mereka yang menghasut itu. Meskipun demikian, para hakim tidak dengan segera menjatuhkan hukuman kepada Yason dan saudara-saudara yang dihadapkan ke para hakim. Sikap para hakim lebih memperlihatkan sikap yang tidak mudah dihasut oleh orang-orang Yahudi ini. Yason dan saudara-saudara ini juga tampaknya bisa meyakinkan para hakim bahwa kekacauan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu tidak akan terjadi. Dan karena bisa meyakinkan para hakim, maka mereka dibebaskan. Ada penafsir yang menerjemahkan hikanon. Ada penafsir yang menerjemahkan hikanon dari hikanos dengan uang jaminan. LAI hanya menerjemahkannya dengan jaminan. Jadi kata hikanos yang secara umum berarti keamanan, juga menunjuk kepada kuantitas atau jumlah yang besar, dan ini biasanya dikaitkan dengan uang. Ini menunjukkan juga bahwa pada masa itu, uang jaminan sudah menjadi bagian dari penyelesaian sebuah masalah. Yang lebih ingin ditekankan penulis narasi ini adalah bahwa Paulus dan Silas tidak akan membuat kekacauan seperti yang dituduhkan orang Yahudi. Karena itu, Yason dan para saudara bersedia memberikan jaminan tersebut. Mereka yakin siapa yang mereka ikuti, dan karena itu mereka juga tidak takut untuk berkorban melindungi Paulus dan Silas. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita? Teks ini mengingatkan kita bahwa janganlah karena iri atau tidak bisa menerima keberhasilan orang lain, kita menghasut orang untuk ikut membenci mereka. Apalagi jangan melakukan hal itu karena khawatir kehadiran orang lain akan mengusik kepentingan kita atau apa yang kita ingin dapatkan. Janganlah demi kepentingan kelompok, termasuk juga maksud-maksud yang tersembunyi, kita berusaha menjatuhkan pihak lain, bahkan dengan segala cara kita berusaha agar mereka dibenci. Demikianlah studi Alkitab hari ini. Sampai bertemu di studi Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati.